Halo, Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Bahasa Indonesia kelas 45. Pada kali ini kami akan membahas artikel ilmiah mengenai perilaku kelompok organisasi gerakan untuk kesejahteraan tunarungu Indonesia atau biasa yang disebut dengan Gerkatin. Studi pada kali ini yaitu studi perilaku untuk kesetaraan hak penyandang disabilitas tunarungu di Kota Jember. Adapun anggota kelompok kami yang terdiri dari yang pertama ada Dea Yuniza Aulia Rahma Sukaryono, kedua Toliatul Izza Dwi Febrianti, ketiga Louis Steven, dan yang terakhir ada Muhammad Toriku Abdillah Al-Idrisi. Selanjutnya langsung saja kita masuk pada bab yang pertama yaitu bab pendahuluan. Saya akan menjelaskan pengertian tunarungu atau orang dengan gangguan pendengaran. Dalam makalah kami dituliskan bahwa orang dengan gangguan pendengaran atau tunarungu adalah makhluk sosial yang mempunyai kepribadian, sikap, perilaku, kemampuan, arah, emosi, dan kemungkinan yang berbeda. Indonesia sebagai negara berkembang juga memiliki masalah yang sama dengan negara-negara berkembang lainnya, yaitu terkait akses yang terbatas untuk orang dengan gangguan pendengaran. Namun saat ini di Indonesia sudah ada yayasan atau organisasi yang bergerak untuk disabilitas, yaitu Gerkatin. Gerkatin memiliki berbagai program kerja untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dengan komunitas lainnya. Di sini saya juga akan menjelaskan terkait sejarah atau profil dari Gerkatin. Gerkatin mewakili Gerakan Kesejahteraan Indonesia untuk Tunarungu diproklamasikan oleh Konferensi Nasional pertama pada tanggal 23 Februari 1981 di Jakarta. Gerkatin merupakan sebuah organisasi berbasis Pancasila menurut UUD 1945, berkeluarga dan tidak berafiliasi dengan organisasi politik manapun. Selain itu, Gerkatin juga merupakan satu-satunya organisasi yang disediakan untuk penyandang disabilitas di Indonesia dan sepenuhnya dijalankan oleh penyandang disabilitas. Saat ini Gerkatin telah berkontribusi kepada 18 juta lebih penyandang tuli atau tunarungu. Rumusan masalah pada penelitian kali ini yaitu ketidaksetaraan hak penyandang tuli atau tunarungu dalam mengakses segala aspek kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada kasus ini yang akan kami angkat dalam pembahasan pada artikel ilmiah kami. Adapun tujuan penelitian dari artikel ilmiah kami yaitu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Gerkatin dalam kesetaraan hak penyandang tuli ataupun tunarungu dalam mengakses segala aspek kehidupan bermasyarakat khususnya di negara Indonesia. Di sini saya akan membacakan manfaat penelitian dari kelompok kami, yaitu meluruskan pandangan masyarakat mengenai tuli. Jadi kami ingin pandangan masyarakat itu lebih memahami tentang penderita tuli. Nah, tuli itu seperti ini dan tuli itu seperti itu agar tidak salah lagi. Dan pemerintah dapat memahami kebutuhan informasi dan edukasi bagi tunarungu agar tidak melakukan diskriminasi terhadap bahasa isyarat. Jadi kami ingin pemerintah lebih memperhatikan tentang kaum disabilitas tunarungu agar masyarakat tidak melakukan diskriminasi terhadap bahasa isyarat atau orang-orang disabilitas tunarungu. Bahasa ibu tunarungu yang merupakan bahasa yang harus dikembangkan setara bahasa Indonesia, setara dengan bahasa Indonesia. Jadi kami berasumsi bahwa bahasa ibu tunarungu itu harus dikembangkan setara dengan bahasa Indonesia. Tentang hak yang diperjuangkan Gerkatin dan teman penyandang disabilitas, yakni hak atas informasi, pencapaian kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Jadi hak yang ingin kami
perjuangkan dari Gergatin dan teman penyandang disabilitas, yakni hak atas informasi, pencapaian kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang metode penelitian yang kelompok kami pakai dalam artikel ilmiah yang akan kami buat. Yang pertama yaitu analisis data deskriptif. Jadi pada metode ini kelompok kami akan mengumpulkan data, lalu kelompok kami akan menganalisa atau menganalisis data tersebut, lalu hasil analisa yang telah kami dapatkan akan kami simpulkan dalam bentuk deskripsi. Jadi yang kedua, metode penelitian yang akan kami gunakan yaitu metode pengumpulan data dengan observasi dan wawancara. Yang pertama, observasi adalah kami terjun langsung ke lapangan untuk mengamati gerakan kesejahteraan untuk tunarungu di Indonesia atau Gerkatin ini, sehingga kami dapat mendapatkan data yang real dan tidak dimanipulasi. Lalu yang kedua adalah wawancara. Kami akan mengulik data atau mengumpulkan data dari orang yang terhubung langsung oleh gerakan tersebut, sehingga kami dapat memastikan kebenaran dengan sudut perspektif orang atau narasumber yang akan kami wawancarai. Lalu yang terakhir adalah teknik observasinya, yaitu teknik observasi non-partisipatif. Jadi di observasi kami akan tetap mengawasi langsung dari lapangan, tetapi kami tidak terlibat langsung dalam kegiatan yang mereka lakukan atau dalam gerakan yang mereka lakukan.